Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusran Hidayat dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam dengan NIM 23801020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint dengan judul evaluasi kurikulum pada mata pelajaran pengembangan kurikulum. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu dua konsep kunci dalam evaluasi kurikulum. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curriculum, yang artinya jalan atau arena perlombaan. Menurut Undang-Undang Nomor 20/2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Adapun 4 dimensi kurikulum, yaitu yang pertama ada ide atau gagasan, yang kedua ada rencana tertulis, yang ketiga kegiatan atau proses, dan yang terakhir ada hasil belajar peserta didik. Terus masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu fungsi evaluasi kurikulum. Sebagaimana fungsi evaluasi kurikulum itu terbagi menjadi 5 fungsi utama yang berkaitan, yaitu fungsi yang pertama ada fungsi formatif, yaitu memberikan umpan balik untuk memperbaiki kurikulum selama proses implementasi berlangsung. Fungsi yang kedua ada fungsi sumatif, yaitu menilai kelayakan program kurikulum secara keseluruhan pada akhir periode. Dan yang ketiga ada fungsi seleksi, yaitu memilih program atau pendekatan kurikulum terbaik di antara beberapa alternatif. Dan yang keempat ada fungsi prediksi, yaitu memperkirakan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baru sebelum diimplementasikan luas. Dan yang terakhir fungsi motivasi, yaitu mendorong pelaksana kurikulum meningkatkan kinerja dan komitmen terhadap kualitas. Baik, lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Adapun prinsip-prinsip evaluasi kurikulum ini terbagi menjadi 6 prinsip. Tujuannya agar menghasilkan evaluasi yang valid, reliable, dan bermanfaat. Prinsip yang pertama yaitu ada prinsip komprehensivitas, yaitu mencakup seluruh komponen dan dimensi kurikulum, bukan hanya aspek tertentu. Prinsip yang kedua ada kooperatif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, maupun masyarakat. Prinsip yang ketiga yaitu kontinuitas, yaitu proses berkelanjutan sepanjang siklus kurikulum, bukan kegiatan sekali di akhir. Dan prinsip yang keempat ada objektivitas, yaitu dimana didasarkan pada data dan fakta yang dapat diverifikasi, bukan opini subjektif. Terus ada prinsip yang kelima, yaitu orientasi nilai, berdasarkan nilai dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai acuan. Dan adapun prinsip yang terakhir yaitu keterbacaan, yaitu hasil dikomunikasikan dengan bahasa yang dipahami semua pemangku kepentingan. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan 6 model evaluasi kurikulum. Pada pembahasan ini kita akan diperlihatkan 6 model evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama pada tahun 1949 itu ada model evaluasi kurikulum model Tiller yang dibuat oleh Ralph W. Tiller, di mana tujuannya untuk membandingkan pendidikan yang ditetapkan dengan hasil belajar yang dicapai. Terus ada model evaluasi kurikulum pada tahun
1960-an, yaitu model CIPP oleh Daniel L. Stuflebium, yaitu konteks input, proses, produk, model paling komprehensif, mencakup seluruh siklus program. Terus pada tahun 1967 ada model formatif sumatif yang dicetus oleh Michael Scriven. Evaluasi selama proses atau formatif vs setelah program selesai atau sumatif, juga goal free evaluation. Terus pada tahun 1967 juga ada model containance, yaitu dilakukan oleh Robert E. Stack, yaitu dua dimensi description vs observed dan penilaian congruence dan continuance. Terus lanjut pada tahun berikutnya ada 1971, yaitu model evaluasi kurikulum discrepance oleh Malcolm Profus, yang dimana modul ini membandingkan kinerja program dengan standar untuk menemukan kesenjangan atau gap. Terus lanjut pada tahun 1981 ada model evaluasi kurikulum responsif oleh Guba dan Lincoln, di mana model ini menyatakan bahwa paradigma naturalistik konstruktivis evaluator sebagai fasilitator dialog pemangku kepentingan. Baik, pada pembahasan selanjutnya yaitu ada prosedur pelaksanaan evaluasi kurikulum. Pada prosedur pelaksanaan evaluasi kurikulum ini ada 5 tahap yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tahap persiapan, di mana kita harus menetapkan tujuan, ruang lingkup, tim evaluator, dan rencana kerja. Terus pada tahap yang kedua yaitu pengembangan instrumen, yang tujuannya untuk angket, pedoman, observasi, panduan wawancara, dan telaah dokumen. Dan tahap yang ketiga, pengumpulan data. Pengumpulan data ini yaitu triangulasi sumber dan metode untuk menjamin validitas temuan. Dan yang keempat ada analisis dan interpretasi, analisis kuantitatif dan atau kualitatif sesuai konteks. Terus ada tahap yang terakhir yaitu pelaporan dan rekomendasi. Pada tahap ini laporan komprehensif dengan rekomendasi konkret untuk perbaikan. Lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu problematika evaluasi kurikulum di Indonesia. Ada 5 tantangan mendasar yang masih dihadapi oleh pengajar ataupun guru, yaitu yang pertama keterbatasan kapasitas evaluator, yang kedua data tidak terintegrasi, yang ketiga resistensi terhadap perubahan, yang keempat politisasi kebijakan kurikulum, dan yang terakhir kesenjangan evaluasi implementasi. Terus bagaimana cara untuk menghadapi problem tersebut? Pada pembahasan selanjutnya yaitu ada strategi peningkatan kualitas evaluasi, yaitu yang pertama ada penguatan kapasitas evaluator, yang kedua ada sistem informasi terintegrasi, dan yang ketiga ada evaluasi partisipatif, yang keempat ada penguatan landasan hukum, dan yang terakhir ada pengembangan budaya evaluasi. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan. Yang pertama, evaluasi kurikulum adalah proses sistematis dan berkelanjutan dalam mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan informasi tentang kurikulum untuk pengambilan keputusan yang tepat. Kedua, setiap model evaluasi, Tiller, Chip, Scriven, Stack, Forfus, hingga Gubol Lincoln, yaitu menaruhkan kerangka kerja unik. Pemilihannya harus disesuaikan dengan tujuan dan konteks. Yang ketiga, implementasi evaluasi K13 dan kurikulum merdeka menunjukkan pola berulang, resistensi awal, tantangan kapasitas guru, dan kebutuhan sistem evaluasi berbasis data. Dan yang terakhir, problematika utama meliputi keterbatasan kapasitas evaluator, fragmentasi data, resistensi perubahan, politisasi kebijakan, dan lemahnya tindak lanjut hasil evaluasi. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.